Mereka merupakan organisme pengurai yang kerap tumbuh di bawah kanopi hutan. Serbuk halus yang dihasilkannya mudah terbang terbawa angin. Dan ketika menemukan tempat yang tepat, mereka akan bertumbuh menjadi organisme baru. Namun, jangan salah, meskipun tidak memiliki organ yang bisa bergerak, organisme ini akan menjadi teror bagi makhluk penghuni hutan lainnya. Organisme ini bisa memanipulasi sistem saraf serangga, hingga pada nantinya mereka akan mengambil alih tubuh serangga secara total. Organisme ini juga menjadi bagian alur cerita film, di mana mereka membawa petaka bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Siapapun yang terinfeksi organisme ini akan kehilangan kendali akan dirinya dan mulai memangsa manusia lain secara membabi buta. Namun, benarkah organisme ini menjadi ancaman bagi manusia? Atau mungkinkah mereka bisa menyerang manusia suatu saat nanti? Mari kita cari tahu lebih jauh tentang organisme ini. Mereka bernama Cordyceps. Meskipun mereka tumbuh seperti tanaman, nyatanya mereka bukan tanaman. Secara taksonomi, mereka berasal dari kingdom fungi atau jamur, yang terpisah dari kingdom plantae yang menaungi tumbuh-tumbuhan. Dalam serial TV The Last of Us yang diadopsi dari game dengan judul yang sama, diceritakan jamur Cordyceps yang menyerang manusia adalah jenis jamur Cordyceps yang bermutasi. Penyebaran Cordyceps yang telah bermutasi ini diduga berawal dari tepung yang terkontaminasi spora jamur Cordyceps. Yang celakanya, tepung ini digunakan sebagai bahan dasar pembuatan roti. Dan rupanya, tepung dimaksud juga dijual ke berbagai penjuru dunia. Sehingga, penyebaran Cordyceps yang telah bermutasi ini menjadi sangat luas. Tentunya kisah tersebut adalah kisah fiksi. Meskipun ada jamur yang bisa tumbuh pada tepung, jamur Cordyceps yang akan kita bahas tumbuh pada media yang berbeda. Ada banyak spesies Cordyceps yang telah diketahui. Namun, yang menarik perhatian kita adalah spesies Cordyceps yang hidup sebagai parasit pada serangga. Jenis Cordyceps ini biasanya menginfeksi serangga seperti semut, ulat ngengat, laba-laba, bahkan lipan. Oh iya, jika kalian ingin tahu kisah tentang serangga, kalian bisa cek playlistnya lewat link yang ada di pojok kanan atas video ini. Serangga dapat terinfeksi jamur Cordyceps ketika mereka melewati area yang terdapat spora jamur ini. Spora tersebut dihasilkan oleh jamur Cordyceps yang telah dewasa. Seperti spora pada umumnya, ukurannya sangat kecil dan sulit diamati tanpa bantuan alat optik. Spora yang menempel pada tubuh serangga akan mengeluarkan enzim. Dengan bantuan enzim ini, spora akan menembus ke dalam tubuh serangga dan mulai menginfeksi serangga. Ketika spora jamur Cordyceps menginfeksi inangnya, serangga tersebut mulai kehilangan kendali akan dirinya. Miselium jamur yang berkembang dari spora perlahan-lahan menggantikan jaringan serangga inang. Ini mengakibatkan serangga tidak bisa mengendalikan pergerakan tubuhnya. Teringat sesuatu? Ya, kali ini mereka telah menjadi zombie. Kendali tubuh serangga telah diambil alih oleh jamur yang bersarang di tubuh mereka. Uniknya, jamur ini ternyata mengendalikan inangnya dengan memanipulasi otot-otot yang dimiliki serangga dan membiarkan sistem saraf pusatnya tetap utuh. Lantas, bagaimana Cordyceps memanipulasi pikiran inangnya? Cordyceps melakukannya dengan cara melepaskan senyawa biokimia. Dengan serangan tersebut, Cordyceps mengendalikan pikiran inangnya dan memanipulasi pergerakan mereka agar serangga yang telah terinfeksi menuju daerah yang lembab, seperti yang diinginkan oleh si jamur. Persis di area di mana jamur dapat tumbuh dengan optimal. Jamur Cordyceps terus beraksi dengan memakan organ-organ inangnya sebagai sumber nutrisi untuk bertumbuh. Jamur Cordyceps terus berkembang hingga memiliki tangkai yang menembus tubuh inangnya. Tangkai yang menyerupai batang ini disebut stroma.
ketika jamur cordyceps mencapai tahap dewasa, stromanya akan menghasilkan spora. Spora dari satu jamur cordyceps diperkirakan dapat menyebar dalam area seluas 10 kaki persegi. Dan bagi serangga yang memasuki area ini, kemungkinan besar akan terinfeksi jamur cordyceps. Jamur cordyceps terdiri dari 400 jenis spesies. Salah satu spesies yang cukup terkenal, yaitu Cordyceps sinensis, memiliki kandungan zat kimia cordycepin. Spesies ini ditemukan di dataran tinggi Tibet selama musim semi berlangsung. Spesies ini terbilang terkenal karena memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi di pasar internasional. Harga per kilonya bisa mencapai $20.000, hampir menyentuh 300 juta jika dirupiahkan. Tentu ada alasan kenapa Cordyceps sinensis dihargai sangat mahal di pasaran. Salah satunya adalah faktor keterbatasan suplai. Cordyceps sinensis hanya dapat ditemukan di padang rumput di dataran tinggi Tibet pada ketinggian 3.500 meter di atas permukaan laut, dan hanya dapat dipanen selama musim semi. Dalam pengobatan tradisional Cina, Cordyceps sinensis merupakan salah satu bahan obat premium yang dipercaya dapat mengobati tumor, menambah stamina, dan menjaga kekebalan tubuh. Selain itu, proses panennya sendiri tidak mudah. Warga di daerah Tibet perlu melakukan perjalanan jauh, melintasi pegunungan terjal untuk melakukan perburuan atas jamur ini. Panen berlebihan jamur Cordyceps sinensis mengakibatkan suplai terus berkurang tiap tahunnya. Sementara, permintaan akan jamur ini selalu meningkat, mengakibatkan harga jamur ini semakin mahal di pasaran. Kabar baiknya, ada spesies jamur Cordyceps yang memiliki senyawa kimia yang mirip dengan Cordyceps sinensis. Spesies ini adalah Cordyceps militaris, spesies yang dapat dikembangbiakan dalam lingkungan buatan secara kultur jaringan. Cordyceps militaris dapat diproduksi secara massal dengan media beras dan kedelai tanpa melibatkan serangga yang disakiti dalam prosesnya. Lebih jauh, harga per kilo Cordyceps militaris yang hanya 300.000 per kilogram ini jauh lebih murah dari Cordyceps sinensis yang harganya mencapai 300 juta per kilogram. Seperti manusia yang mampu beradaptasi dan berevolusi, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan, haruskah kita khawatir jika suatu saat nanti jamur Cordyceps bisa berevolusi serta bermutasi dan menyerang manusia? Saat ini, belum ada jawaban pasti tentang hal tersebut. Yang perlu diketahui, saat ini, Cordyceps tidak dapat menginfeksi manusia, dikarenakan suhu tubuh manusia terlalu panas untuk jamur Cordyceps dapat bertahan. Namun, seiring dengan pemanasan global, ada sedikit kekhawatiran jika jamur Cordyceps suatu saat nanti bisa menyesuaikan diri dengan suhu bumi yang semakin panas. Atau, apakah mungkin mereka akan punah disebabkan seleksi alam karena tidak bisa bertahan dengan suhu bumi yang makin panas? Hal ini masih menjadi pertanyaan. Setidaknya, kita bisa mencegah jamur Cordyceps menyesuaikan diri dengan iklim yang panas dengan mengurangi polusi. Salah satunya dengan mengurangi emisi karbon dalam kehidupan sehari-hari. Sekian ulasan dari seputar planet untuk kali ini. Tekan tombol subscribe untuk update ulasan lainnya dari seputar planet. Sampai jumpa di video berikutnya.